Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli dirahmati Allah. Hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali mensyukuri nikmat-nikmat Allah, nikmat dan karunia Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan kita bersyukur kita kembali bisa bertalabul ilm, kembali belajar dalam pembahasan kitab Ad-Da' wad Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yang sampai hari ini kita masih mengkajinya, sampai hari ini kita masih membacanya demi mendapatkan manfaat-manfaat yang banyak yang beliau tulis di kitab beliau yang fenomenal ini. Ikhwatal iman, azanallahu hayyakum. Pada episode atau pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang kondisi hati yang buta atau kondisi hati yang tidak bisa mendeteksi kebaikan disebabkan kemaksiatan yang banyak. Kita akan bahas lanjutan masih dalam pembahasan kitab ini di halaman 277. Kita akan bahas kemarin sampai di kalimat fasubhanallah. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, fasubhanallah kam min qalbin mankusin wa sahibuhu la yash'ur. Maka subhanallah, kalimat subhanallah biasanya digunakan saat kita melihat atau mendengar kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Ya, kenapa Al-Imam Ibnu Qayyim menyebut fasubhanallah? Sebab penjabaran di atas itu menceritakan tentang kondisi yang tidak mengenakan, kondisi orang-orang yang kurang baik, hati-hatinya yang kurang baik, sehingga beliau mengatakan fasubhanallah kam min qalbin mankusin wa sahibuhu la yash'ur. Berapa banyak hati yang terbolak atau terbolak-balik atau terbalik, wa sahibuhu la yash'ur, dan yang memiliki hati atau orang tersebut tidak sadar, tidak merasa. Wa qalbin mamsukh wa qalbin makhsufin bih. Ya. Wa kam min maftunin bi thana'in nasi alaih, dan berapa banyak hati yang terfitnah dengan ujian manusia atau dengan pujian manusia terhadapnya. Wa maghrurin bisatrillahi alaih, maghrur, dia tertipu dengan kondisinya, padahal itu semua adalah satrum minallah, itu adalah Allah yang menutup semua aibnya. Wa mustadraj bi ni'amillahi alaih, dan kondisi hati yang diberikan atau diulur oleh Allah dengan kenikmatan. Ini kondisi-kondisi yang jangan sampai manusia tidak sadar kondisi hatinya. Ada hati yang dibolak-balik tapi dia nggak sadar. Ada hati yang gila pujian padahal semuanya adalah milik Allah, dia nggak sadar. Ada hati yang diuji dengan nikmat Allah padahal dia nggak sadar kalau itu bukan atau itu bagian dari istidraj atau Allah ulur ia. Wa kullu hadhihi uqubatun wa ihana, dan seluruhnya ini adalah termasuk hukuman dan penghinaan. Wa yadhunnul jahilu annaha karamah, tapi orang-orang yang tidak berakal, orang-orang jahil, orang-orang bodoh itu menganggap ini adalah sebuah penghormatan atau kemuliaan. Wa minha makrullahi bil makir wa mukhada'atuhu lil mukhadi' wa istihza'uhu bil mustahdi' wa izaghatuhu liqalbi za'ighanil haqq. Di antaranya Allah memberikan tipu daya bagi orang yang melakukan tipu daya. Iya, banyak orang yang merasa
mereka telah melakukan strategi ini dan itu untuk menghancurkan agama Allah, untuk merendahkan kaum muslimin dan mukminin misalkan. Padahal mereka tidak melihat bahwa Allah adalah khairul makirin, sebaik-baiknya yang membuat makar. Wa mukhadatuhu lil mukhadi, dan orang-orang yang biasa yukhadi'un Allah, yang menipu Allah. Wastihza'uhu bil mustahzi, ya, Allah menghinakan bagi orang-orang yang biasa mengolok-olok. Wa izaghatuhu liqalbi zayyan haq, dan Allah memalingkan hati-hati yang biasa berpaling dari kebenaran. Wa minha naqsul qalbi hatta yaral batila haqqan wal haqqa batilan. Innalillah. Dan diantaranya adalah Allah membalikkan kondisi hati seseorang sampai ia melihat sesuatu yang batil adalah ya sebuah kebenaran, dan sebaliknya ia melihat kebenaran menjadi sebuah kebatilan. Innalillah. Maka ikhwatul iman, jika hari ini hati kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk mendeteksi mana yang hak, mana yang batil, itu harus kita syukuri. Sebab ada orang-orang yang hatinya Allah balik sehingga dia tidak bisa mendeteksi mana yang hak, mana yang batil. Atau dia melihat hak ini jadi batil, batil menjadi hak. Na'udzubillah. Wal ma'rufu haq munkaran wal munkara ma'rufan. Ada juga yang melihat hal yang ma'ruf, wal ma'rufu munkaran wal munkara ma'rufan. Ya, yang perkara ma'ruf dianggapnya mungkar. Sebaliknya yang mungkar dibilang ma'ruf. Wa yufsida wa yara annahu yuslih. Orang ini merusak. Dan kita lihat hari ini banyak orang yang merusak. Ya, mereka menganggap dirinya sedang memperbaiki, padahal sejatinya ia merusak. Merusak tatanan kehidupan masyarakat, merusak alam, ya, merusak apapun, dia rusak. Alam yang Allah siapkan ini, Allah mudahkan manusia untuk berinteraksi dengan alam, tapi dirusak alam itu. Padahal Allah mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kau rusak bumi, atau jangan kalian berbuat kerusakan di bumi setelah Allah membaguskannya, membenarkannya, dan lain sebagainya. Wa yasudda an sabilillah wa huwa yara annahu yad'u ilaiha. Bahkan ada orang yang menghalang-halangi jalan menuju Allah, padahal, atau dia merasa mendakwahi jalan Allah, tapi padahal dia menjadi halangan buat orang-orang yang menuju Allah. Wa yashtari dhalalata bil huda wa huwa yara annahu 'alal huda. Dia membeli kebenaran dengan kesesatan, kemudian dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling berada dalam hidayah ini. Wa yattabi hawahu wa huwa yaz'um annahu muti'un li maulah. Ada yang mengikuti hawa nafsu, tapi dia mengaku mengikuti atau taat kepada maulah. Maulah artinya Allah Azza wa Jalla. Wa kullu hadza min uqubatiz dzunubil jariyati 'alal qulub. Kata Ibnu Qayyim, kata Imam Ibnu Qayyim mengatakan, semua itu tadi kondisi hati yang dibolak-balik melihat hak jadi batil, batil jadi hak, yang ma'ruf jadi munkar, munkar jadi ma'ruf. Dia merasa dirinya memperbaiki, pada sejatinya merusak. Itu kondisi hati yang semuanya itu, kata Ibnu Qayyim, adalah sebab dari hukuman dosa-dosa yang terus ada dalam hati seseorang. Baik, diantaranya waminha, ya, waminha, maksudnya hukuman ini adalah waminha hijabul qalbi 'anir rabbi fid dunya, terhalangnya hati dari mengakses Allah selama di dunia. Wal hijabul akbar yaumal qiyamah, dan terhijabnya hati yang besar itu ketika di hari kiamat. Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14 dan 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, kalla, sekali-kali tidak. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan rana itu artinya bercak satu titik. Tapi rana ini akan menjadi rayin.
bercak yang menutupi hati dengan bercak hitamnya, maka yaksibun atas apa yang mereka lakukan, kalla sekali-kali tidak, innahum ar rabbihim yauma idzil lamahjubun, sebab nanti mereka sungguh akan terhijab antara dirinya dengan dia ketika hari kiamat. Famana'athumudz dzunub an yaqta'ul masafata bainahum wa baina qulubihim, maka dosa mencegah atau menghalangi ayaqta'ul masafata bainahum wa baina qulubihim, ya, memotong jarak antara mereka dengan diri atau jiwanya atau hatinya. Fayasilu ilaiha fayara ma yuslihuha wa yuzakkiha wa ma yufsiduha wa yushqiha wa yaqta'ul masafata baina qulubihim wa baina rabbihim. Dampak dari hati itu, dosa yang ada dalam hati itu memutus jarak antara hati mereka dengan hati Tuhan, atau antara dengan Tuhan mereka, Rabb mereka. Fatasilul qulubu ilaihi fatafuzu biqurbihi. Jadi kalau dosa ya terhalang, hati itu nggak nyampe ke Allah. Tapi kalau dosanya sedikit atau dia sering bertaubat atas dosanya, maka kata Ibnu Qayyim, fatasilul qulubu ilaihi fatafuzu biqurbihi wa karamatihi wa taqarrabihi ainan wa tatibu bihi nafsan, bal kanatidz dzunub hijaban bainahum wa baina qulubihim wa hijaban bainahum wa baina rabbihim wa khaliqihim. Karena dosa itu bisa mencegah seseorang atau akses menuju Allah, akses hati dari hati seseorang menuju Allah itu terhijab sebab dosa yang diperbuat. Wa minha, di antara hukumannya juga adalah al-ma'isyatud dhank fid dunya wa fil barzakh. Ya. Bawahnya lagi, wa minha, naik ke atas sedikit. Wa minha al-ma'isyatud dhank. Kata Ibnu Qayyim, di antara hukuman kepada hati adalah merasakan kesulitan yang dhanka artinya hina, ya, sempit, ya, di ketika hidup di dunia dan ketika hidup di barzakh, baik ketika hidup ataupun setelah mati. Wal adzaba fil akhirah, bahkan dapat azab ketika di akhirat. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 124, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari menyebutku atau zikri atau agamaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sesungguhnya baginya adalah kehidupan yang sempit, hina. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak kami akan menghimpun mereka di hari kiamat dalam kondisi buta. Wa fussiratil ma'isyatu dhank bi'adzabil qabr. Sebagian menafsirkan maksudnya dari ma'isyatul dhank adalah azab kubur. Wala raiba annahu minal ma'isyatid dhank, dan kita tidak pungkiri bahwa kehidupan yang sempit itu juga adalah bagian dari azab kubur. Sebab di dalam kubur nanti ada orang-orang yang kuburnya dihampitkan kemudian sampai tulang belulangnya saling berdekatan, tulang-tulang rusuknya itu, dan itu orang-orang kafir. Wal ayatu tatadawal ma huwa a'ammu min wa in kanat nakiratan fi siyaqil itsbat fa inna umumuha min haitsul ma'na fa inna subhanahu rattabal ma'isyata dhank 'ala al-i'radi 'an dzikri. Singkatnya, bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sempit hatinya dan perasaannya itu kepada mereka yang senantiasa berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Fal mu'ridu anhu lahu min dhankil ma'isyati bihasabi aradih. Orang-orang yang berpaling dari agama Allah atau dari ajakan Allah atau dari seruan Allah, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Bihasabi iradihi, tergantung bagaimana banyak atau seringnya seseorang tadi berpaling dari Rabbnya. Wa in tana'ama fid dunya bi asnafin na'im fa fi qalbihi minal wahsyati wadh-dhulli wal hasarati allati taqta'ul qulubi wal amani. Meskipun dia kelihatannya hidup di dunia dengan macam-macam kenikmatan, tetapi Allah jadikan hatinya selalu dalam ketakutan, kegelisahan, kehinaan.
wal hasaratul lati taqta'ul qulub wal amanil batila wal adabil hadir ma fih wa innama yuwarihi anhu sakarus syahawati wal ishqu wa hubbud dunya war riyasah. Jadi singkatnya, Allah akan jadikan hatinya dia sempit meskipun dia sedang menikmati fasilitas Allah, menikmati fasilitas dunia. Kan ada orang-orang seperti itu, rumahnya luas, mobilnya mewah, bahkan lebih dari satu, rumahnya besar sekali, luas sekali, mewah sekali, tapi kondisi hatinya tidak tenang, tapi kondisi hatinya tidak pernah tentram. Sebab yang diberikan oleh Allah secara materi itu tidak akan bisa mengatasi apa yang ada dalam hati. Pasti kelihatan orang lain tuh lihat kayak, waduh masya Allah rumahnya besar, mobilnya banyak, padahal juga dalam hatinya ada gejolak, ada ketakutan dan lain sebagainya. Baik, ayat halaman selanjutnya, fal ma'isyatud dank, ya, fal ma'isyatud dank lazimatun liman arada an dzikrillah. Kehidupan yang tersempit itu sudah menjadi keharusan bagi siapapun yang berpaling dari mengingat Allah. Alladzi anzalahu ala rasulihi fi dunyahu wa fil barzakh wa yauma ma'adihi. Ya. Zikrullah juga artinya Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW ketika dunia, ya, di dunia, wa fil barzakh wa yauma ma'adihi, di barzakh dan di hari dikembalikannya manusia, yaitu kiamat. Wala tuqirrul ain wala taqirrul ain wala yahda'ul qalb wala tatma'innu nafsu illa bi ilahiha wa ma'budiha alladhi huwa haq. Dan tidaklah pandangan itu menjadi sejuk atau hati itu menjadi tentram, wala tatma'in nafs, jiwa itu menjadi tenang, kecuali dengan senantiasa mengingat Tuhannya dan mengingat sesembahannya, yaitu Rabb Azza wa Jalla, Allah. Wa kullu ma'budin siwahu batil, dan apapun selain Allah yang disembah itu batil. Wa kullu ma'budin siwahu batil. Faman farrat 'ainahu wa man qarrat 'ainahu billahi qarrat bihi kullu 'ain. Barang siapa yang pandangan matanya sejuk, Allah takdirkan pandangan matanya sejuk itu, maka banyak mata pun akan memandangnya secara sejuk. Wa man lam tuqir 'ainuhu billah taqatta'at nafsuhu 'ala dunya hasarat. Dan barang siapa yang tidak Allah cukupkan pandangannya dan lain sebagainya, maka ia akan mendapatkan kesengsaraan di dunia. Wallahu ta'ala innama ja'ala al-hayata at-tayyibah, ya, liman amana bihi wa 'amila salihan. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik bagi siapa yang beriman kepadanya dan beramal saleh. Allah berfirman dalam surat An-Nahl 97, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. Dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada orang-orang beriman, baik laki-laki dan perempuan, bahwasanya barang siapa di antara kalian beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan, kemudian beriman kepada Allah, apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh akan kami berikan kehidupan yang thayyibah. Ya, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Baik, fadhamina li ahli al-imani wal 'amal salih al-jazaa'a fid dunya bil hayati thayyibah wa bil husna yaumil qiyamah falahum atyabul hayatain hum ahya'un fid dharain. Kan enak sekali masyaallah teman-teman. Para ahli iman, orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu Allah siapkan baginya ganjaran di dunia, al-jazaa fid dunya bil hayati thayyibah, dengan kehidupan yang mapan, tentram, yang gak mesti banyak harta. Hayatan thayyibah itu gak mesti dengan harta, ya, karena banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita bukan dengan materi. Contohnya
istri yang taat, istri yang salihah, anak-anak yang menyejukkan pandangan kita, anak-anak yang pintar, tumbuh dalam ibadah kepada Allah, itu kan bukan harta, bukan materi, tapi itu adalah rezeki Allah yang perlu kita syukuri. Itu juga menjadi mungkin indikasi dari seorang muslim atau mukmin yang beriman dan beramal soleh, Allah berikan kehidupan yang baik ketika di dunia. Ya. Dan di surga kata Allah kan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau di dunia hayatan thayyibahnya berupa tadi. Kalau di akhirat berupa surga yaitu al-husna. Falahum atyabul hayatain wa hum ahya'un fid dharain. Mereka mendapati kondisi kehidupan yang paling baik dan mereka hidup di dua kampung, kampung dunia dan kampung akhirat. Wa nadhiru hadza qauluhu ta'ala. Yang semisal dengan ayat tersebut, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 30, lilladzina ahsanul fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khairu walani'ma darul muttaqin. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, untuk mereka orang-orang yang senantiasa berbuat baik ketika hidup di dunia ini, wala darul akhirati khairu wala ni'ma darul muttaqin. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik dan sebaik-baiknya tempat adalah darul muttaqin. Darul muttaqin adalah kampungnya orang-orang bertakwa, maksudnya surga, al-husna. Ya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Hud ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Sama ayatnya. Ya. Ini perintah untuk beristighfar kepada Allah, kemudian meminta taubat kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya taubat. Yumatti'akum mata'an hasanah. Janjinya Allah akan berikan kamu mata'an hasanan. Ya, perhiasan, ya harta benda, ya materi yang baik. Sampai kapan? Ila ajalim musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan setiap orang yang memiliki kelebihan dari harta dan rezeki yang Allah berikan atau titipkan kepadanya, maka ia berikan kepada orang lain kelebihan tersebut. Fafazal muttaquna al-muhsinuna bina'imid dunya wal akhirah wa hasalu 'alal hayati thayyibah fid dharain. Maka orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan itu, mereka beruntung dengan hal demikian, dengan nikmat-nikmat di dunia dan akhirat. Wa hasalu 'alal hayati thayyibah fid dharain. Mereka mendapatkan predikat orang-orang yang diberikan kehidupan yang baik di dua kampung, dunia dan akhirat. Fa inna tayyiban nafsi wa sururul qalbi wa farhahu wa ladzatahu wa ibtihajahu wa tuma'ninatahu wa insyirahuhu wa nurahu wa sa'atahu wa afiyatahu minasyahawat al-muharrama wa syuhatil batil huwa an-na'imu 'alal haqiqah. Kata Ibnu Qayyim, coba panjang sekali beliau mengatakan, maka orang-orang yang diberikan tayyiban nafs, jiwanya yang baik, sururul qalb, kebaikan atau jiwa yang atau hati yang gembira, senang, wa farhahu, ya senangnya, lazatnya, wibtihajau, ibtihaj artinya ya senangnya, wa tumaninatahu, tumanina, wa insyirahahu, wa nurahu, wa sa'atahu, wa afiyatahu minasyahawat. Semuanya itu kata Ibnu Qayyim an-na'imu 'alal haqiqah. Jadi ada semacam pergeseran nilai di tengah-tengah masyarakat kita bahwa orang-orang yang paling bahagia di dunia itu adalah orang yang paling berharta. Itu salah. Itu salah, sebab harta bukan segala-galanya. Tadi saya bilang nikmat Allah tuh banyak macamnya. Bisa jadi Allah nggak berikan materi yang banyak, tapi Allah berikan anak yang soleh. Bisa jadi Allah nggak berikan mobil yang mewah, tapi Allah jadikan istri kita atau pasangan hidup kita soleh atau solihah. Bisa jadi rizki itu bukan berupa jumlah atau saldo yang berratusan juta di rekening kita, tapi
Allah gantikan dengan keberadaan orang tua kita. Itu rezeki juga, itu naim. Itu naimun fid dunya. Hati tenang, hati senang ya. Hati insyaraha ya, munsyarihus sadr, lapang dan lain sebagainya. Baik. Bahkan wala nisbata li na'imil badani ilaih faqad kana yaqulu ba'du man dzaq hadhihi laddah. Jadi orang-orang yang merasakan kelezatan maknawi itu, kelezatan hati, kelezatan tadi yang saya sebutkan di atas itu, kenikmatan itu, kata sebagian dari mereka, "Lau alimal muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyuf." Seandainya raja-raja itu tahu, anak raja-raja itu tahu apa yang kita rasakan dan mereka mampu mengambilnya, maka mereka akan mencambuk kita sampai mereka mendapatkan kenikmatan. Cuma kan itu tidak bisa dirampas. Ketenangan jiwa, ketentraman hati, kebahagiaan hati dan lain sebagainya, itu kan nggak diketahui orang-orang yang nggak bahagia hatinya. Sehingga sebenarnya ini ungkapan yang sebenarnya nggak akan pernah terjadi. Tapi ini mubalaghah bahwa kenikmatan hati atau bahwa kenikmatan materi itu nggak ada apa-apanya dibanding kenikmatan hati, ketentraman hati, qanaah dan lain sebagainya. Baik. Qala akhar innahu la yamurru bil qalbi awqatun aqulu fiha in kana ahlul jannati fi mithli hadha innahum la fi 'aishin thayyib. Wa qala akhar inna fid dunya jannatan hiya fid dunya kal jannati fil akhirah faman dakhalaha dakhala tilkal jannah wa man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Bahkan sebagian dari para ulama salaf mengatakan bahwa sesungguhnya di dunia ini ada surga, huwa fid dunya kal jannah fil akhirah, ya. Atau sesungguhnya di dunia ada taman, gitu ya, yang itu persis dengan taman di akhirat. Faman dakhalaha, maka barang siapa yang bisa memasuki taman tersebut, maka insya Allah dia akan masuk ke surga yang ada di akhirat. Jadi barang siapa yang masuk ke taman dunia, surga dunia gitu ya, dia akan dapatin surga akhirat. Wa man lam yadkhulha, tapi barang siapa yang tidak dapati surga di dunia, dia juga tidak mendapatkan surga akhirat. Apa sebenarnya surga dunia? Surga dunia itu kenikmatan zikir, amal soleh, iman dan lain sebagainya itu. Waqad asyara an-nabi sallallahu ila hadhil jannah. Nah, ini dijelaskan dengan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan apa yang dimaksud dengan jannah tadi. Kata Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Barang siapa apabila kalian melintasi dari taman-taman surga, maka irta'u bisa dikatakan duduk, simak ya, mampir ya. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksud dengan riyad? Taman-taman surga itu ya Rasulullah. Rasul mengatakan hilakul dzikr. Apa? Halaqah ilmu. Masya Allah. Jadi teman-teman, tanpa kita sadari bahwa majelis-majelis ilmu yang banyak kita dapati di daerah kita, di masjid-masjid kita, itu merupakan taman-tamannya surga. Maka kalau barang siapa yang ingin merasakan taman surga sesungguhnya di akhirat, dia harus sudah mencoba taman surga di dunia, yaitu hilaqud dzikr. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah takdirkan kita memiliki hati yang bersih, hati yang qanaah, hati yang senang, tentram, gembira, yang kemudian Allah siapkan dari hati-hati yang baik ini adalah tempat yang baik, yaitu surga Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.